Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel, atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Pembelahan sel dibagi menjadi tiga, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Macam-macam pembelahan sel. Pembelahan mitosis, pembelahan sel di mana sel anak identik dengan sel induk. Tahapan pembelahan mitosis sebagai berikut: profase, metafase, anafase, dan telofase. Dalam sekali membelah terdapat interfase. Selama interfase tidak tampak adanya struktur kromosom. 2. Pembelahan meiosis, pembelahan dengan proses yang hampir sama dengan pembelahan mitosis, namun pada meiosis terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom. Meiosis terbagi menjadi dua tahapan besar, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada masa istirahat antara keduanya disebut interfase. 3. Pembelahan amitosis terjadi pada bakteri, protozoa, dan ganggang bersel 1. Proses pembelahan ini tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan. Suatu sel induk akan membelah secara langsung menjadi 2 menjadi 4, dan seterusnya hingga sel tersebut bertambah banyak. Pembelahan mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Kenapa? Alasannya karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh somatis, kecuali sel-sel kelamin gamet. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Ciri-ciri pembelahan mitosis: 1. Proses pembelahan mitosis berlangsung di sel-sel tubuh somatis. 2. Menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induknya. 3. Sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, serta sel anak mampu untuk membelah lagi. 4. Pada usia muda, dewasa, dan tua, pembelahan mitosis dapat terjadi. Fase mitosis terbagi menjadi 4 fase pembelahan. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel telur, dan sel sperma. Dengan pembelahan ini kemudian dihasilkan sel anak yang memiliki kromosom setengah dari kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan, jumlah itu disebut haploid. Maka pembelahan sel di meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Tahapan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Tahapan pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1. Fase pembelahan meiosis 1 adalah membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, fragmen, dan terbentuk gelombang pembelahan. 2. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Fase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 2 adalah fase 2-1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, fragmen, dan terbentuk gelombang pembelahan. 2. Kromatik mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2. Kromatik terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Fase 2. Nukleus terbentuk, kromosom terurai menjadi kromatin, dan sitokinesis terjadi. Gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin pada makhluk hidup yang penting untuk reproduksi. Pada manusia dan hewan, gametogenesis dibagi menjadi dua: pembentukan gamet jantan spermatogenesis dan gamet betina oogenesis. Sedangkan pada tumbuhan yaitu mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Gametogenesis adalah proses produksi gamet atau sel reproduksi pada makhluk hidup. Ada dua langkah dasar yang terjadi dalam proses tersebut, yaitu pembentukan gamet jantan dan pembentukan gamet betina. Pada manusia dan hewan, kedua proses tersebut disebut spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan spermatozoa pada kelenjar kelamin jantan atau testis, sementara oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada kelenjar betina. Sedangkan gametogenesis pada tumbuhan terjadi di kelapa sari untuk menghasilkan gamet jantan. Mikroprogenesis
dan diputik atau bakal buah untuk menghasilkan gamet betina megaprogenesis.